Oke teman-teman ya, biasa mak di sawah ya, apa saja ngelak ya, tinggal itu ngambil kelapa ya. Jadi ini ya teman-teman ya, dulu saya itu pada saat masih banyak sensasinya ya teman-teman ya, itu saya hindari ini teman-teman, hindari kelapa ini, karena kelapa itu ini juga teman-teman, apa namanya, ada yang asam airnya gitu ya teman-teman ya. Jadi saya pilih menghindari dulu waktu itu ya. Kalau sekarang ya alhamdulillah sudah kembali normal lagi ya. Dan teman-teman itu kalau di perut itu masih kadang suka perih gitu ya, minum ini air kelapa sebenarnya bagus. Saya pernah ini ke dokter juga, ini air kelapa itu juga bagus juga, tapi waktu itu saya kan lagi rutin minum obat ya. Jadi ini apa namanya, kalau untuk kelapa ini nggak tahu itu pengaruh atau tidaknya ya. Jadi saya milih menghindari dulu gitu ya. Padahal ini enak sekali teman-teman, seger sekali ya. Tapi kalau yang apa namanya masih banyak sensasinya ya bisa ditahan dulu, karena ini ada yang asam juga ya, air kelapa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat sekali teman-teman ya. Beginilah di sawah ya, ada kelapa, haus, minum kelapa. Oke teman-teman ya, jadi teman-teman ya, untuk masalah makanan ya, kalau ada yang tanya ke saya pantang makanan atau tidak waktu dulu ya, maksudnya pantangan yang untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety, saya pantang teman-teman. Beberapa nih yang ininya merah nih ya, jadi beberapa makanan yang saya sudah dikasih listnya oleh dokter untuk saya hindari dulu ya, karena saya juga dulu itu belum tahu yang cocok yang mana, yang enggak yang mana. Jadi saya memilih menghindari dulu. Saya dikasih listnya ya, daftar list sama dokter gitu ya. Itu ya kurang lebih 1 tahun itu saya ikutin teman-teman ya, saya ikutin ya. Jadi bukan pantang makanan yang memicu asam lambung atau gas di lambung itu banyak, itu hanya ukuran 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan ya. Saya itu hampir kurang lebih itu 1 tahun teman-teman. Saya pantang makanannya ya. Bahkan yang seperti ini aja saya pantang dulu teman-teman ya, karena enggak, selain saya juga takut juga dulu ya, takut berefek, usaha jadi menghindari. Yang penting apa yang saya makan bisa bikin saya tenang gitu waktu itu teman-teman. Walaupun kadang ada makanan-makanan tertentu yang saya pantang sebenarnya itu enggak jadi masalah, tapi pada saat saya mau makan itu saya itu ragu-ragu ini nanti berefek atau tidak, ya udah saya pilih mendingan enggak saya konsumsi dulu gitu. Jadi untuk teman-teman ya sabar teman-teman ya, itu udah terasa enak, jangan langsung hajar makanan-makanan yang banyak memicu gas di lambung atau asam lambung berproduksi banyak gitu. Karena yang dikhawatirkan kan ketika muncul sensasi, teman-teman itu paniknya bertambah, cemasnya bertambah. Aduh, gara-gara ini muncul sensasi, terus teman-teman itu panik, cemas, nah, sensasinya di bagian ini, bagian itu, berpikir penyakit ini, penyakit itu. Jadi teman-teman ya, untuk masalah makanan teman-teman, kalau teman-teman memang masih ragu, teman-teman itu ragu untuk memakan makanan pantangan yang berhubungan dengan
itu pemicu asam lambungnya itu ya. Ya mendingan ya hindari dulu. Kalau menurut saya itu sih seperti itu. Yang saya lakukan itu seperti itu. Ada juga yang menyarankan jangan takut makan, jangan takut makan. Ya lihat kondisi kita dulu teman-teman ya. Kondisi kita itu bagaimana. Kalau memang kita kecemasannya masih tinggi dan di fisik kita juga ada gangguan ya teman-teman ya, apa saja dimakan ya pastinya akan ada efek yang timbul. Efek yang timbul itulah yang menjadikan kita itu semakin panik, semakin cemas dalam menghadapi sensasi yang muncul ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah itu kalau udah sendawa habis makan kayak gini sendawa ya enak. Nah kembali lagi masalah makanan-makanan ya teman-teman ya. Jadi untuk makanan-makanan apa namanya penderita gangguan asam lambung dan anxiety, kembali lagi itu cocok-cocokan, masing-masing orang itu berbeda tingkat kecocokannya ya. Sensitivitas ke lambungnya itu berbeda-beda masing-masing orang ya. Akan tetapi teman-teman ketika teman-teman masih banyak sensasinya dan malah bingung saya harus makan apa, saya harus minum apa, saya harus apa gitu ya. Ya cara saya dulu adalah lebih baik saya hindari dulu saja gitu. Kalau ragu-ragu saya hindari dulu, cari yang aman-aman dulu, walaupun konsekuensinya adalah di berat badan ya, di berat badan kita itu jadi menurun gitu. Saya pun seperti itu dulu teman-teman. Saya juga nggak apa-apa, saya rela berat badan saya turun, yang penting kondisinya saya itu semakin membaik ya. Kondisinya semakin membaik, sensasi juga semakin hilang. Saya tidak mempermasalahkan itu ya. Jadi jangan sampai apa namanya kita mempermasalahkan berat badan tapi malah kondisi kita itu apa namanya masih banyak sensasi gitu ya. Karena banyak sekali orang yang sudah gemuk aja masih mengalaminya. Dulu saya itu juga berat badannya itu dulu ya termasuk ini ya teman-teman, kata dokter kan ya apa namanya ya agak gemuk sedikit gitu, karena apa namanya dulu itu kan apa saja juga saya makan gitu, jam berapa aja saya makan gitu ya, pola makannya itu juga berantakan gitu ya, tapi saya makan apa makan saya makan. Nah ternyata malah apa namanya saya terkena itu ya apa terlepas dari faktor-faktor lainnya ya. Jadi pada saat saya kondisi badannya juga apa gemuk itu juga saya mengalami gangguan juga gitu. Jadi ini tidak berpengaruh antara gemuk dan kurusnya. Yang terpenting adalah teman-teman itu sehat dan normal kembali gitu ya. Jadi tetap 3P jalankan secara konsisten, insya Allah teman-teman juga akan membaik dan sembuh ya. Oke, sudah dan dulu saya mau pulang dulu ya teman-teman ya. Tetap semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.